Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Pembina, Ibu Dewi Panji, Ibu Bina, dan Ibu Ketua, Ibu Ratna, Tuan Rumah, Ibu Susi, dan ibu-ibu semuanya, anggota KCBI yang saya cintai dan saya banggakan. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi, ya bukan materi sih, di sini judulnya kan bincang ya, mengenal. Berarti kalau mengenal itu kan hanya sepintas. Nah, tapi saya ingin lebih mengenal lagi, mungkin sampai meningkat ke menyukai, mencintai dan memiliki. Itu ya. Nah, jadi dari tadi Bu Noni sudah menyampaikan tenun dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, mungkin ibu-ibu bertanya, apa sih yang dimaksud dengan tenun? Ya, apa bedanya dengan tekstil, dengan kain? Nah, jadi kalau kain atau tekstil itu dibuat massal dengan mesin. Ya, sedangkan tenun selain yang dibuat dengan mesin, ada yang dibuat dengan ATBM, alat tenun bukan mesin. Jadi alatnya seperti mesin, hanya dikendalikan oleh manusia. ATBM. Tadi sudah diberi contoh ATBM. Kemudian yang terakhir yaitu dengan alat tradisional warisan leluhur, yaitu alat tenun namanya gendongan atau gendongan ya, karena alatnya itu dari bambu yang diikat ke pinggang si penenun sambil ngelonjor di kaki ya. Dan ukurannya juga terbatas, hanya sebatas lebar tangan manusia, ibu-ibu, mama-mama, sehingga tenun asli itu tidak ada yang lebar, ya, terbatas di bawah 1 meter, sehingga tenun asli itu ada sambungan-sambungan. Kalau tenun tiruan, troso, itu tidak ada sambungan. Itu yang membedakan tenun asli dan tenun tiruan. Jadi mungkin kalau sepintas yang tidak tahu, yang penting tenun, misalnya modelnya bagus, oh itu keren kan. Tapi kalau kita sudah tahu, bisa dilihat dari teksturnya ya, dari bahannya gitu. Kemudian kalau tenun yang tiruan, gambarnya itu tidak jelas. Jadi misalnya gambar kuda, itu kepalanya kadang-kadang menyong, matanya tidak jelas ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan motif yang sama antara tenun asli dengan yang tiruan, itu beda banget. Jadi selain harus dipegang, jadi kayak uang ya, dipegang, dilihat, terawang, ya seperti itu. Ya, jadi mungkin kalau kita sudah tahu, tidak dipegang pun sudah kelihatan ya. Jadi gambarnya itu motifnya lebih nyata, lebih tegas kalau yang asli gitu. Nah, jadi tadi sudah disampaikan sama Bu Noni bahwa tenun itu kan tadi ada yang troso ya sama yang asli. Nah, saya di sini kebagian menyampaikan tenun dari Indonesia bagian timur. Karena dari seluruh Indonesia itu hampir semua itu ada tenun. Bahkan di Jawa Barat pun selain Baduy, di Indramayu pun ada tenun. Tapi tidak populer ya. Ya, di Garut yang sudah terkenal kalau Garutan ya, dan bahkan harganya itu lumayan mahal Garutan. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan tenun dari NTT. Jadi di NTT itu hampir semua tenun dibuatnya secara manual dengan alat tenun gedogan. Alat tenun gedogan, ya. Jadi biasanya yang menenunnya itu mama-mama ya, mama-mama. Nah, tapi sekarang karena untuk mempertahankan tradisi budaya warisan leluhur, sekarang anak-anak muda juga sudah belajar menenun. Bahkan di universitas di Kupang itu sudah ada jurusan menenun. Ya, jadi pemerintah merespon untuk mempertahankan tradisi budaya leluhur yang sangat kaya. Jadi sekarang sudah ada jurusannya. Ya, mudah-mudahan tenun sebagai wastra warisan budaya itu bisa dipertahankan. Karena tenun Indonesia itu sudah sangat terkenal ya, famous ya di luar negeri itu, di mancanegara. Nah, kemudian tenun dari NTT itu awalnya fungsinya itu hanya sebatas alat untuk digunakan sehari-hari, untuk acara-acara adat, misalnya pernikahan, itu bisa dijadikan untuk mahar atau bilis namanya ya, mahar. Jadi tenun yang dipakai untuk mahar itu tergantung dari strata si pengantin ya. Jadi mungkin kalau strata pengantinnya mungkin turunan bangsawan itu harus yang mahal, ditambah dengan tanduk gading gajah
kalau bangsawan itu harus bawanya yang mahal, yang bagus. Ya, jadi nanti tenun itu ditumpuk di dekat jenazah. Bahkan ada yang dibawa ke kubur tenunnya. Ya. Nah, gitu. Kemudian untuk souvenir tidak ada diperjualbelikan dulu, zaman dulu. Nah, tapi dengan perkembangan zaman, kalau tenun itu tidak dibawa keluar, itu mungkin bisa punah, tidak dikenal di luar. Akhirnya tenun itu berkembang, ada yang memperkenalkan keluar, sehingga dikenal di dalam negeri maupun di mancanegara. Nah, sehingga tenun itu diproduksi atau dibuat oleh mama-mama penenun itu lebih produktif lagi, lebih banyak, ya, lebih banyak. Jadi sekarang itu mungkin dengan teknologi yang canggih, mama-mama itu walaupun di daerah terpencil ya, itu bisa melakukan live sale ya, live ya pada saat biasanya malam. Mungkin ibu-ibu suka lihat ya, kalau di daerah Sumba itu kan rumahnya masih rumah adat yang sangat sederhana, dan kita kadang-kadang kasihan mama-mamanya itu kan sangat sederhana banget, padahal tenun yang dibuatnya itu sangat mahal ya, karena waktunya lama itu, jadi akhirnya mungkin kesejahteraannya jadi kurang ya. Nah, jadi itu tadi manfaat atau fungsi dari tenun awalnya seperti itu.